Intinya sih gue cukup puas lah ya sama PC pertama gue seumur hidup. Dan cukup eye pleasing juga sih secara estetika. RGB dikit here and there nggak masalah lah ya. Nah untuk PC-nya ini nggak gue taruh lantai, tapi Oke, jadi kalau kalian setia ngikutin gua, harusnya kalian tahu kalau sekitar 2 bulanan yang lalu, gua sempat upload video ngebahas studio gua yang baru. Which is studio gue yang sekarang ini, dan tenang aja, ini bukan video studio baru lagi kok. Capek pak, bongkar pasang pindah studio terus pak. Cuman emang nggak lama dari gua ngupload video itu, si Ocha upload video dia nge-react ke setup-setup konten kreator teknologi, dan setup gua jadi salah satu yang dia react. Setup ini mainly dipakai untuk bikin konten video YouTube, Instagram, TikTok sehari-hari, sekaligus jadi tempat buat entertainment. Oke, jadi inilah setupnya Tommy. Cozy sekali, banyak lampu-lampu, ada rak buku di situ, ada tanaman juga di pojok. Gak keren PC-nya, Tom. Kenapa masih RGB nih? Sangat kecewa le. PC-nya di sini dia. Sebenarnya crash out-nya Ocha ini justifiable banget ya. Karena jujur aja PC gua itu bener-bener apa adanya banget coy. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, akhirnya gue memutuskan buat ganti atau upgrade looks PC gue secara keseluruhan. Dan sekalian aja gitu, gue upgrade juga beberapa komponennya supaya secara performa juga upgrade juga gitu kan. Tapi sebelum gue bahas soal PC baru gue ini, gue mau cerita dikit dulu soal PC lama gue. Dan sedikit cerita juga kenapa selama 23 tahun gue hidup itu gue itu nggak pernah punya PC. Dan kenapa juga akhirnya gue tahun lalu tuh memutuskan buat rakit PC pertama gue gitu. Jadi emang dari gue sekolah itu gue selalu pakai laptop. Dari mulai laptop Acer 6 jutaan yang rusak gara-gara temen dajal yang main bola di kelas, terus upgrade jadi Asus TUF FX 504 pas masuk kuliah, dan akhirnya upgrade lagi jadi Lenovo Legion 5 yang sampai sekarang masih gue pakai. Singkat cerita, karena emang dari awal gue punyanya laptop, jadi ya mikirnya kalau misalnya mau upgrade, ya upgrade ke laptop lagi, dan upgrade ke laptop lagi, nggak ada pikiran buat rakit PC sama sekali. Apalagi waktu itu mindset gue tuh mending beli laptop gaming gitu dibanding rakit PC, karena artinya gue bisa main game di mana aja dengan laptop gaming itu. Ya sebenarnya nggak salah sih, cuman akhirnya gue sempat kerja di kantor yang nyediain laptop kantor gitu ya, laptop yang emang disediain sama kantornya buat gue kerja, dan jadinya laptop gua ya ngerem aja gitu di rumah, cuma jadi setup paten aja di rumah gua. Nah karena itu gue jadi mikir, apa mending rakit PC aja ya? Dan jadilah dengan budget gue yang terbatas banget, dan pada saat itu gue masih punya mindset gak mau ribet, akhirnya gue rakit PC pertama gue yang jujur aja jauh dari kata bagus sih. Memang waktu itu gue ngerasa ada upgrade yang cukup signifikan ya dari laptop gue ke PC baru gue. Karena jujur aja gue juga baru tahu pada saat itu kalau walaupun speknya sama di atas kertas, tetap bakal lebih kuat PC karena secara listrik juga PC itu bakal narik listrik yang lebih gede. Udah gitu gue juga lumayan kaget ya pada saat itu karena waktu gue rakit PC itu harganya cuma 9 jutaan aja dan performanya itu bisa ngalahin laptop gaming gue yang gue beli harganya 16 jutaan cuy. Tapi ya gitu, casingnya pakai case RGB yang nggak bisa diatur RGB-nya, fan-nya juga asal pilih aja, I/O cooler dari brand lokal yang udah mau punah, yang bener-bener bisa dibilang bagus pemilihannya ya cuma CPU, GPU, sama RAM dan SSD-nya aja gitu. Nah, jadi emang awalnya tuh gue ngerasa fine-fine aja sama PC gue yang lama, entah secara performa atau secara looks gitu kan. Ya looks-nya sih sebenarnya gue kurang suka, tapi karena pada saat itu PC-nya gue taruh bawah, jadi nggak terlalu kelihatan dan nggak bikin setup gue jadi kelihatan berantakan juga. Dan secara performa tuh gue cukup puas gitu. Bahkan dipakai buat ngangkat 2 monitor 1080p sekaligus juga masih kuat banget. Tapi sejak gue ganti ke monitor 2K ultra wide, baru tuh kerasa kalau ternyata PC gue nggak bisa ngangkat cuy. Dari mulai kalau lagi ngedit suka nge-lag dan nge-crash, kalau main game harus turunin settingan, terus kalau misalnya gue mau record main game pakai OBS, itu udah pasti nge-lag juga gitu ya, FPS-nya bakal nge-spike. Pokoknya kacau dah. Nah, dari situ gue nyadar kalau workflow kerjaan gue itu udah keganggu. Jadi mau nggak mau ya gue harus upgrade komponennya. Nah, gue belajar tuh, kira-kira dengan masalah yang gue punya, apa yang harus
di-upgrade dari PC gua secara komponen? Dan ternyata jawabannya itu ada di GPU sama di RAM-nya. Ternyata RAM 16GB itu sekarang udah jadi bare minimum ya. Jadi kalau dipakai buat heavy tasking tuh kayak kurang ngangkat. Jadi di PC baru gua ini gua nambah 16GB lagi dan sekarang RAM gua jadi 32GB. Nah, upgrade RAM ini tuh paling kerasa ketika gua lagi ngedit video-video gua. Yang pertama, kalau ngedit itu biasanya preview video real time gua pasti nge-lag gitu kan. Tapi sejak upgrade RAM jadi lancar jaya coy. Bahkan bisa gua paksain jadi full scaling previewnya. Selain itu, sekarang gue kalau lagi ngedit nggak perlu nutup wallpaper engine sama Google Chrome biar nggak nge-lag. Karena emang dua hal itu makan RAM yang lumayan gede gitu kan. Nah, kalau itu buat masalah ngedit, buat masalah main game sama OBS, itu ternyata gue butuh dua hal, yaitu GPU baru dan pastinya VRAM yang lebih gede. Kalau gue pelajarin, encoder bawaan Nvidia itu emang lebih bagus dan lebih lancar buat dipakai di OBS. Kalau buat VRAM ya simpel aja, lebih gede pastinya lebih bagus, tapi ternyata emang sengaruh itu cuy terhadap software-software editing gua dan game-game yang gua mainin juga. Jadi di sini gua memutuskan untuk upgrade GPU gua jadi Zotac RTX 5060 Ti yang 16GB. Dan kalian pastinya tahu ya kalau GPU ini tuh harganya nggak murah. Harga normalnya aja 8 jutaan, which is hampir seharga PC lama gua coy. Jadi pastinya waktu gua mau beli tuh gua coba-coba kompromi dulu gitu. Apakah emang harus upgrade ke 16GB? Emang nggak bisa kalau misalnya gua stay di 8GB aja gitu kan. Jadi gua beli yang 5068GB dengan harga yang secara signifikan tuh lebih murah. Ternyata enggak coy. Gua udah nanya sana sini dan bahkan gua nanya ke ChatGPT juga dan jawabannya tetap sama semua, harus upgrade ke yang 16GB. Dan ya begitulah cerita gimana 8 juta gue bisa melayang begitu aja. Tapi jujur worth it sih, karena emang gue ngerasain upgrade-nya tuh bener-bener signifikan. Sekarang semua game yang gue mainin dilibas abis. Kayak misalnya Marvel Rivals yang optimization-nya jelek banget, sekarang bisa run konsisten di resolusi 2K dengan 200-an FPS, dan bahkan sambil record OBS juga masih di atas 150-an FPS cuy. Render video 4K juga makin cepat, apalagi karena GPU acceleration-nya Nvidia bikin render gua juga jadi gacor waktunya. Jadi intinya setelah gua upgrade dua komponen kunci ini, akhirnya workflow kerjaan gua jadi aman dan lancar jaya lagi. Nah, waktu gua mau upgrade PC gua juga sempat mikir tuh, apa sekalian gua ganti casing aja gitu ya, gua upgrade secara looks-nya supaya nggak cuma dalamnya aja yang gacor, tapi dilihat juga enak gitu, enak dipandang di mata. Jadi waktu itu gue sempat nanya di Instagram gue, kira-kira kalian punya rekomendasi apa buat gue? Beberapa dari kalian ngerekomendasiin Deepcool CH260, dan setelah gue lihat sendiri di Google, emang cakep banget sih. Tapi harganya hampir sejuta cuy. Tapi singkat cerita, gue dapat kesempatan buat kerjasama sama Deepcool-nya langsung, dan gue di-provide sama mereka casing CH260 ini beserta CPU cooler AG400 digital. Jadi intinya CH260 ini bisa dibilang CH160 versi lebih gede, karena dia juga bisa masuk motherboard MATX. Kebetulan motherboard gua pakai B550, which is motherboard MATX, jadi bisa langsung pindah ke casing ini. Terus casing ini juga lumayan unik ya, karena form factor dia yang manjang dan bukan tinggi gitu. Jadi sekilas kelihatannya kayak PC compact gitu, tapi sebenarnya tetap lumayan gede sih. Dan karena dia dimensinya manjang, jadinya posisi power supply-nya ngegantung di bagian depan casingnya. Udah gitu, casing ini airflow-nya juga mantep banget, karena literally semua sisi kecuali sisi kirinya itu mesh, dan sisi kirinya pakai tempered glass biar bisa lihat jeroan PC-nya. Tapi sebenarnya secara overall cuma itu aja sih bedanya casing ini sama casing PC gua yang lama. Karena walaupun CH260 ini kelihatannya compact, tetap bisa dipakein 3 fan ukuran 120 mm di bagian atas, 1 fan 120 mm di belakang, dan 2 fan 120 mm di depan. Tapi di sini gue cuma pasang yang di atas sama belakang aja. Gak cuma itu, CH260 ini juga muat kalau dipasang GPU yang panjang, kayak misalnya GPU yang udah 3 kipas gitu ya, karena dia itu max GPU size-nya sampai 413 mm cuy. Nah, satu hal yang gue butuhin banget dan gak ada di PC lama gue, itu adalah port USB-C. Karena kan device storage eksternal gua kayak SD card reader sama portable SSD itu kan udah pakai konektor USB-C. Nah, kalau dipakein OTG itu speednya jadi lambat banget cuy. Nah, Deepcool CH260 ini port bawaannya udah ada USB-C-nya, plus ada 2 port USB 3.0 juga sama port audio jack.
Dan posisinya itu di samping, jadi lebih deket posisinya sama gua karena sekarang gua taruh PC gua di atas meja. Dan gua sekarang pede untuk naruh PC baru gua ini di atas meja karena kombinasi antara casing Deepcool CH260 sama komponen-komponen gua yang ARGB alias bisa dibikin single color, jadi secara looks juga cakep dan pastinya ngekomplimen setup gua banget sih. Terus untuk CPU cooler AG400 digital ini sebenarnya straightforward aja. Dia cooler yang nempel ke CPU gitu dan ada dynamic indikator buat nampilin suhu sama CPU usage. Dan dia ngedingininnya juga cukup oke sih. Kayak misalnya ini gue lihat suhu CPU gua pas lagi ngerender video 4K di Vegas Pro bisa stabil di 60-an derajat aja cuy. Selain itu ya secara looks juga masuk banget sama casing dan overall estetika PC baru gua ini. Gak ada RGB nggak jelas, cuma kipas sama indikator aja. Cakep lah pokoknya. Disclaimer dikit, ini PC-nya nggak gua rakit sendiri. Jujur aja, gua itu masih takut ya buat rakit PC sendiri karena gua takut banget komponen-komponen yang udah gua beli mahal-mahal itu karena gua yang rakit dan gua sotoy malah jadi kenapa-napa gitu kan. Jadi akhirnya gua memutuskan buat rakit di salah satu toko rakit PC di ITC BSD supaya deket sama rumah gua. Dan kalau ada satu hal yang bisa gua bilang soal experience gua ngerakit PC di ITC BSD, kalian mending nggak usah deh rakit-rakit PC ke sana. Kalau kalian warga BSD juga dan lagi pengen rakit PC, gue saranin mending ke tempat lain aja yang lebih proper, nggak usah ke ITC BSD. Karena di sana tuh teknisinya nggak kompeten gitu cuy. At least toko yang gue datengin ya. Pokoknya di sana tuh parah dah. Gue itu datang pertama, tapi rakitnya tuh lama banget cuy. Gue datang jam 10:30 pagi, baru balik, baru selesai nih PC nih ya. Cuma mindahin komponen doang. Itu jam 5:30 sore. Udah mah banyak errornya, mahal pula. Bayangin, nih gue cuma mindahin komponen dari PC lama ke PC baru gue sama ganti VGA, sama nambah RAM, nambah SSD, itu bayarnya 500.000 cuy. Ya masih untung sih PC baru gue ini setelah ngelewatin proses rakit yang lama dan agak questionable itu masih aman-aman aja. Walaupun jujur kabel manajemennya agak jelek, tapi untung karena casingnya full hitam jadi nggak terlalu noticeable sih. Dan jadi itu dia untuk PC baru gua, spek lengkapnya kurang lebih kayak gini. Oke, jadi seperti yang bisa kalian lihat, PC gua ada di atas meja. Dan itu nggak akan bisa kalau gua masih pakai meja lama gua. Apalagi kalian bisa lihat juga kalau monitor gua itu sekarang yang 34 inci ultra wide dan itu gedenya segaban-gaban ya. Di meja lama gua itu literally hampir satu meja cuy panjangnya. Jadi di sini gue juga ganti meja. Ya sebenarnya mejanya sih masih sama ya, masih IKEA Trotten, tapi gue upgrade jadi yang ukurannya 160 x 80 cm. Terus gue ganti warna kakinya juga biar lebih fresh aja looks-nya. Nah, karena gue akhirnya ganti meja, akhirnya gue bisa atur ulang kabel manajemen gue. Jadinya di sini kabel manajemen tray gue ganti. Di sini gue pakai Oximus C95 yang gampang banget installnya. Cuma tinggal dijepit aja dan karena dia pakai mesh gitu, jadi bener-bener tinggal ditaro-taroin aja kabelnya di dalam cuy. Dan ini tuh bakal tetap kelihatan rapih banget dari luar, padahal dalamnya mah acak-adul. Pokoknya itu tuh kabel management tray yang cocok banget buat kalian yang mageran ngurusin kabel management. Atau ya cocok juga buat orang-orang kayak gua yang emang suka ganti-ganti perintilan setup. Karena dia itu sifatnya nggak paten gitu. Kabel-kabel bisa dengan gampang dicopot pasang. Sama paling di sini gue juga ganti satu USB hub buat di atas meja. Sekarang gue pakai Orico SHC U3 buat device-device yang butuh dicopot pasang dari setup gua. Dan USB hub yang satu lagi masih sama, pakai H7013. Dan paling itu aja ya untuk perubahan setup gua dan PC baru gua. Kalau misalnya kalian pengen penjelasan yang lebih lengkap soal perintilan setup gua ini, kalian bisa nonton aja video studio tour gua karena memang secara setup itu masih sama sebenarnya sama yang setup baru gua ini. Cuma beda di PC sama meja baru sama USB hub sama kabel management tray-nya aja. Sisanya tuh bisa dibilang ya sama persis. Jadi paling itu aja untuk video kali ini. Maaf banget karena ini video panjang dan isinya cuma yeping doang ya. Tapi once again, gue mau bilang terima kasih buat kalian semua karena ya tanpa adanya kalian, ini semua nggak bakal ada. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been my Tommy, and as always, peace out.